learning outcomes and activities students SMA Negeri 2 Percut Setuan. For the aims, first, to assess the disparities in student learning outcomes when employing the project-based learning approach in the context of ASIC-based material. Second, to examine the variations in students' learning activities when employing the project-based learning approach in the context of ASIC-based content. For the methods, phase 1, planning and pre-assessment. Phase 2, implementation. Phase 3, post-assessment and analysis. Phase 4, learning activity questionnaire. And phase 5, feedback and reflection. Thank you, ma'am. Okay, so basically what you are trying to do is you are trying to analyze whether a project-based learning model will improve the learning outcomes and activity, right? So for learning outcomes, what type of measurement that you will be using? Measurement, I use pre-test and post-test. And then ada kelas kontrol dan kelas ininya, kelas eksperimennya. Oke, jadi ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen, lalu kamu akan dua-dua kamu akan ini kan kamu angkatan 2020 kan ya, Safirda? Oke. Nah, berarti ini penelitian kamu ya? Iya. Oke. Jadi kan kamu berarti kamu mau di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Oke, itu satu. Yang kedua, model pembelajarannya, ya kan? Berarti kamu pakai project based learning, ya kan? Materinya acid based material. Oke. Nah, lalu yang mau kamu ukur itu adalah learning outcomes dan student activities. Student activity. Oke. Nah, sekarang kalau learning outcome, kamu mau pakai alat ukurnya adalah pretest dengan post-test. Benar? Oke. Nah, jadi kalau activity, apa ada learning activities-nya, ada Oke, learning activities apa yang mau kamu pakai nanti? Dia ada bentar ya, saya lihat dulu. Saya buka dulu ya, Mem. Ya. Dia ada 7 atau ada 6 yang diukur gitu. Yang pertama ada emosional, di aktivitasnya ada emosionalnya. Oke. Terus ada kerjasamanya. Terus terbuka. Lihat ya, Mem. Oke. Benar dia. Ya, kan udah berapa? Tapi Selasa dia masuk kan, Kak? Ada kan? Tahu dia pilih hari. Yang kamu ada aktivitas visualnya, Mem, ada aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan, terus aktivitas menulisnya, aktivitas menggambar, aktivitas metrik, aktivitas mental, dan aktivitas emosionalnya. Oke. Alat ukurnya apa mau kamu buat nanti alat ukurnya? Itu kan ada indikator aktivitas belajarnya. Nah, nanti alat ukurnya itu kuesioner per kelompok, Mem. Jadi
kelompoknya itu menilai setiap temannya gitu, Mem. Oke, jadi kamunya sendiri, berarti kuesionernya itu hanya diberikan kepada siswa gitu ya. Berarti kamu bukan observasi dari kamu ya. Kalau project based learning kan itu memang dia pelaksanaannya kan di luar jam pelajaran gitu kan. Jadi kan kalau di sekolahnya itu hanya pemberian apa namanya dasar-dasarnya gitu. Terus kalau idenya gitu kan yang menentukan itu siswanya sendiri dan pengerjaannya itu siswanya sendiri gitu. Jadi kalau di sekolah nanti yang oleh saya sendiri nanti dinilai dari kuesioner ini terus pretest sama postesnya sama hasil produknya gitu sama hasil karyanya juga. Oke, jadi berarti ada dua yang mau dinilai, learning outcomes dengan learning activity. Oke. Medianya apa kamu buat? LKPD? Kalau medianya rencana saya nanti kan ada produk yang mau dibuat dari siswanya itu. Nah, itu kan udah pasti idenya bakalan berbeda-beda setiap kelompok. Itu kan dibebaskan ke siswa. Nah, kalau misalnya itu udah ada idenya dari siswa, nanti ada kayak lembar kerja siswanya itu memang yang dari tata caranya, prosedur pembuatannya itu mungkin yang akan saya bikin LKPD-nya. Jadi tunggu siswanya sendiri mencari ide dulu gitu. Oke. Oke, jadi sepertinya ini kamu belum sempro ya? Udah? Belum ya. Nah, sepertinya kamu sudah paling enggak sudah ke arah yang benar untuk maju sempro ini ya. Nah, kamu sudah tahu apa yang mau kamu kerjakan ya. Ininya soal-soalnya sudah kamu pilih. Kalau soal belum, soalnya kan saya belum bisa sempro semester ini. Oh, belum bisa. Kenapa? Karena kamu itu belum kampus mengajar. Iya, Min. Kemarin ikut kampus mengajar, jadi belum ambil kajian mandiri, Min. Oh, sama seperti Miranda berarti ya? Iya, Min. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Berarti kamu semester depan sempro. Tapi Miranda rencananya akhir semester ini sempro. Ya kan Kalau Miranda kalau sudah bisa Mem, akhir Desember, Mem, kalau buka. akhir Desember kalau bisa bisa ujian. ya. Kalau jangan pula nanti akhir tahun kamu suruh saya datang ke kampus ya Miranda. Ya kalau bisa awal-awal Desember lah ya, pertengahan Desember. Jangan pula nanti pas libur Natal saya harus pula ke kampus ya Miranda. Oke. Saya rasa udah bagus ini ya, Safirda. Rencana kamu sudah tahu apa yang mau kamu kerjakan, ya kan? Sekarang berarti kamu harus mulai menulis, berarti benar nggak? Ya, Ya sudah. kan? Sudah mulai menulis ya, mengumpulkan literatur ya kan? Karena bukan apa-apa ini kamu bakal menulis dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu bukan pekerjaan gampang juga ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa cepat lakukan, tapi kalau dalam bahasa Inggris kan supaya grammarnya bagus ya kan, supaya juga ketika kamu menulis itu yang membaca mengerti apa yang kamu maksud ya. Oke, Safirda. Oke, good job ya. Oke, next. Oke, good job Safirda. Siapa nih selanjutnya? Kalian yang tahu? Anissa. Hah? Anissa ya? Anissa. Oke, Anissa Rahayu ya. Oke. Oke, silakan Anissa. Okay, thank you, ma'am. Before that, I want to explain about the title is Analysis of Student Problem Solving Abilities Talk using the Contextual Learning Model on Colloid System Material in 11th Science class at SMA Pertiwi Medan. My aims in this proposal is first, untuk menganalisis kemampuan pecahan masalah siswa kelas 11 IPA SMA Swasta Pertiwi Medan pada materi sistem koloid setelah dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran contextual learning. Yang kedua itu untuk menganalisis kesulitan apa yang dialami siswa kelas 11 IPA SMA Pertiwi Medan dalam menyelesaikan soal tes pemecahan masalah pada materi sistem koloid setelah dibelajarkan menggunakan metode pembelajaran contextual learning. Metode yang saya gunakan ini terdapat 2 cycles. Masing-masing cycles itu terdapat action planning, action implementation, observation, data collection, dan reflection.
Oke. Oke, berarti kamu ini materinya koloid, berarti semester depan ya, bakal penelitiannya ya. Materinya koloid, model pembelajarannya berarti contextual learning ya, Iya, Mem. ya kan? Model pembelajarannya contextual learning. Nah, kamu katanya ini di sini mau menganalisa student problem solving ability. Nah, ini kamu masih bahasa Indonesia ya, tapi nanti kamu harus perbaiki ya, karena dalam proposal kamu harus bahasa Inggris kan, Iya, Mem. Nisa? Oke, nah berarti apa yang kamu pakai untuk kamu menganalisa ini? Kalau untuk medianya saya menggunakan LKPD. Mem. Itu nanti ada mengajar ke kelas tersebut untuk mengajarkan contextual learning ini, Mem. Selanjutnya saya menggunakan soal, Mem. Soalnya tentang kemampuan pecahan masalah ini, tentang permasalahan koloid di kehidupan sehari-hari, itu juga tentang materinya juga, Mem. Berarti ini harus hot gitu ya? Iya, Mem. Harus hot kan ya, berarti kamu harus pilih soal-soal yang hot karena kamu di sini kan students problem solving abilities ya. Berarti kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah gitu. Berarti ini nggak boleh soal-soal yang hafalan gitu ya. Dia harus soal-soal yang bisa menganalisa gitu kan. Benar nggak? Iya, Mem, benar. Oke, contextual learning ini berarti di LKPD kamu harus berikan contoh-contoh kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu ya. Iya, Mem. Iya, benar. Ya, Penyimpulan. berarti entah kayak ada misalnya kejadian-kejadian di koran, ya kan? Nah, kejadian-kejadian di koran itu ada kaitannya dengan koloid, kamu masukkan ke LKPD tersebut, ya. Nah, oke, oke. Ini berarti sekarang menurut saya yang paling sulit nantinya kamu memilih soal HOTS itu, ya kan? Benar nggak? Nah, berarti Iya, bagaimana kamu pilih soal HOTS? Ya, karena ini nggak boleh soal-soal yang misalnya apa itu koloid, nggak bisa seperti itu kan? Harus soal-soal yang kita perlukan beberapa tahap untuk menyelesaikan gitu ya. Nah, jadi paling di situ. Dan nanti rencana kamu, ini kan ininya kamu kan ya, berarti ininya proposal kamu kan? iya, Mem. Ini penelitian saya. Oke, ini berarti proposal kamu. Dan kamu rencananya mengambil soal itu dari mana nantinya? Kalau soal Anissa mau cari sumber dari internet, dari koran-koran kayak yang tadi Mem jabarkan juga, Mem, dari berita-berita yang ada di kehidupan sehari-hari begitu, Mem. Itu jadi dijadikan soal gitu, Oke. Mem. Berarti nanti ini nggak ada pretest, nggak ada post-test ya? Ada? Cuman diajarkan menggunakan contextual learning itu, Mem. Heeh. Selanjutnya baru diberikan di pertemuan berikutnya gitu diberikan soal untuk pemecahan masalah ini, Mem. Oke, jadi bukan ada pretest, bukan ada post-test gitu ya. Jadi hanya LKPD doang ya? Iya, Mem, cuma LKPD doang. Oke, oke, ya udah. Ya, ya. Ini kamu berarti rencananya maju sempro kapan? Rencananya antara akhir bulan 11 atau awal bulan 12, Mem. Ya, akhir bulan 11 atau nah berarti ini kamu kan ini kan kita sudah hampir akhir bulan Oktober ya. Jadi kamu perlu siapkan waktu untuk menulis ya. Jangan nanti kamu kira 2 minggu cukup, jangan gitu ya. Karena menulis itu bukan pekerjaan yang gampang gitu ya. Kamu perlu duduk tenang ya kan. Apalagi nih kamu menulis bukan dengan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa Inggris gitu. Jadi saya sarankan dari sekarang mulai kamu kerjakan ya. Oke, Anissa? Iya, Mem. Oke, good. Sekarang selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi nih? Catherine. Ini Catherine 20 ya? Bukan Catherine 21 kan?
Izin, Mem. Saya minggu lalu sudah siap, Mem. Udah ya? Oke. Thank you, ma'am and friends. Presented about my title. The title is Development of Augmented Reality Based Learning Media on Buffer Solution Materials. The aim is first to know the validity of augmented reality based learning media on Buffer Solution Material, and the second to know the response of students to augmented reality based learning media on Buffer Solution Material. The methods this development use 3D model consists of three stages, including define, design, and development. Ya, berarti ini kamu mengembangkan ya, penelitian pengembangan ya. Kamu mirip dengan, ini yang kamu yang mirip dengan Rahma ya. Ya kan? Dengan Akhirunisa, Mem. Oh, dengan Akhirunisa, bukan dengan Rahma ya. Rahma juga kayaknya kemarin. Oke, augmented reality. Akhirunisa, Mem. Akhirunisa, oke. Augmented reality based learning. Oke. Sampai di mana nanti kamu? Berarti kamu hanya sampai development-nya. Kamu tidak akan mentes ya. Berarti ya. Iya. Oke, berarti ini tidak akan kamu uji cobakan ke kelas ya? Enggak, Mem. Cuman untuk mengambil si respon siswa itu nanti, Mem, kayak cuma ditunjukkan aja gitu, Mem. Gimana sih di pembelajaran itu. Oke, berarti bagaimana kamu tahu respon siswanya? Jadi kamu bikin kuesioner gitu? Iya, Mem. Pakai kuesioner. Oke, berarti kamu bikin kuesioner, berarti kamu tunjukkan nanti ya media ini, kamu setelah kamu tunjukkan, kamu bagikan gitu ya? Iya, Mem. Kamu bagikan, lalu kamu analisa bagaimana respon mereka, begitu ya? Oke, nah ini si augmented reality base ini udah mulai kamu kembangkan atau kamu udah sempro? Belum ya? Ini udah mulai kamu kembangkan atau belum? Belum, Mem. Belum. Oh, kamu ada kemampuan memang mengembangkan ini gitu? Ada pengetahuan komputernya juga kamu berarti? Kemarin juga, Mem. Di YouTube juga ada kayak tutorial buat augmented reality. Kenapa? Untuk mencari tutorial membuat augmented reality ini udah banyak juga di YouTube. Udah banyak ya, jadi bisa kamu pelajari gitu ya. Karena berarti ini kamu udah survei ke sekolah? Udah. Udah. Ke SMA berapa? SMA Negeri 2 Persetujuan. Oh, sama. Berarti yang tadi juga ya, siapa teman kamu yang tadi itu yang Poloid juga SMA Negeri 2 Persetujuan ya? Berarti Yang mereka... asam basa, Mem. Hah? Kenapa? Yang asam basa, Mem. Yang asam basa tadi ya, SMA Negeri 2 Persetujuan. Berarti memang nggak apa-apa itu ya, memang banyak gitu kalian penelitian di situ ya. Oke, nah oke, udah. Ini penelitian pengembangan. Kalau misalnya kami dosen-dosen, saya kan dosen yang nondi gitu ya. Saya bukan dosen pendidikan. Nah, menurut saya penelitian pengembangan ini cukup rumit ya, karena kan nggak semudah yang, maksudnya ya development gitu, nggak segampang itu gitu ya. Karena kan pertama kamu harus survei ke sekolah ya. Nah, setelah kamu survei sekolah, barulah mulai kamu kembangkan ya si media ini. Nah, ini medianya ini sendiri kan berarti kamu harus mahir komputer, benar nggak? Ya kan? Nah, kamu harus mahir komputer, kamu harus mungkin mahir bagaimana. Ini kan kamu membuat media, ini augmented ini dia harus ada internet atau tidak harus ada internet? Harus ada, deh. Harus ada internet. Jadi mirip-mirip dengan web based gitu ya, atau dia ini lebih mirip dengan Sipda? Dia berbentuk aplikasi. Aplikasi, berarti dia berbentuk aplikasi, tetapi kita membukanya harus
memakai internet gitu ya? Iya, Mem. Iya. Oke, karena kan augmented reality base. Nah, augmented reality base gitu. Jadi kan ini kan bukan web biasa berarti kan? Bukan ya. Oke, nah berarti makanya ini penelitiannya menurut saya bukan penelitian yang kalau misalnya gini lah kita mau mentes problem based learning. Nah, itu kan cukup biasa gitu ya orang mengerjakan. Tapi kalau kamu ini kan development kan, yang kamu tidak akan mengajar di kelas berarti kan? Enggak. Ya kan? Nah, walaupun kamu tidak mengajar di kelas, tapi proses sampai kamu memperoleh media kamu ini kan nggak sembarangan gitu ya. Jadi itu yang kamu harus, maksudnya kamu harus pertimbangkan waktu manajemen kamu ya. Oke? Oke, good job Erianti. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Saya, Mem. Alin. Oke, silakan Alin. Evalin. Oke, silakan. Silakan Evalin. Kamu masih mute suaranya Alin. Mem, Alin. ini masih yang kemarin, tapi saya udah ada file yang udah diganti, cuma belum bisa di-share, Mem. Kenapa belum bisa di-share? Belum bisa di-download sama Nadianya. Kalau Atau saya kamu- bacakan yang baru aja bisa, Mem. Kalau kamu yang men-share, Saya bisa kan? pakai HP. Pakai HP juga bisa share kan? Kurang tahu, tapi dicoba dulu ya, Mem. Coba dulu. Biasanya pakai HP juga bisa men-share. Bisa di-share ya. Bisa kan? Ya, Evalin, coba kamu mulai. Bukan saya yang kamu share. Nah, tuh. Ya. Oke. Silakan Evalin. Saya dari tadi masih mute ya, Mem. Loh, Sorry. tadi udah bisa loh kamu share. Ya kan? Yang kalian udah bisa lihat kan? Nadia aja, Mem, yang share, Mem. Udah bisa Nadia di-download kok. Oh ya udah, oke Nadia yang share. Silakan. Padahal tadi udah bisa sebenarnya si Evalin ya men-share ya. Oke. The title of my proposal is Application of the Community Science Technology, or CST, Approach to Increase Chemical Literacy on the topic of chemical equilibrium. The aims is the first, knowing the influence of the community science technology approach on student learning outcome in chemical equilibrium material. The second is knowing student responses by applying the community science technology approach on the topic of chemical equilibrium. The methods is pre-action stage and action
past the action part is divided into 2 cycles. Oke. Nah, ini Evalin, kamu ini literasi berarti ya? Ya, ma'am. Literasinya ini kan increase chemical literation ya. Ini ada kaitannya dengan literasi sains itu enggak? Iya, ma'am. Berarti yang mau kamu ukur itu kan konteks, konten, baru proses ya? Iya. Konteks, konten, proses, ada satu lagi saya lupa ya. Berarti ada 4 ya. 4 yang pernah kamu ukur kan? Nah, ini community science technology ini apa? Dia itu pembelajaran sains teknologi masyarakat, ma'am. Jadi kita belajar dari bukan pengalaman sih, jatuhnya kayak ini dia belajarnya dari realitas kehidupan masyarakat gitu, ma'am. Jadi saya mau ajarkan pakai pendekatan ini di topik kesetimbangan kimia. Apa bedanya dengan contextual learning? Kalau sains teknologi masyarakat ini kita belajar dari permasalahan yang muncul di masyarakat, ma'am. Jadi kita ambil contohnya gitu, ma'am. Contextual learning pun kan kayak gitu kan? Enggak? Kalau siapa tadi yang contextual learning? Ada tadi kan? Siapa coba? Saya lupa. Siapa tadi ya? Erianti ya? Contextual learning ya? Siapa tadi? Lupa saya. Anissa, man. Oh? Anissa. Anissa. Anissa pakai contextual learning. Nah, sementara Evalin kan? Evalin itu pakai community science technology, ya. Iya, ma'am. Community science technology. Nah, menurut Anissa, mana tadi Anissa tadi? Iya, ma'am. Menurut Anissa, contextual learning ini sama nggak dengan community science technology? Karena tadinya ke masyarakat. Nah, Anissa juga kan ngelihatnya di permasalahan sehari-hari kan? Iya, ma'am. Oh, jadi maksud saya, apa kelebihan community science technology ini dibandingkan dengan contextual learning? Ya kan? Tentunya kan kamu mau pakai itu karena ada yang mau kamu lihat kan. Kenapa nggak kamu pakai contextual learning aja gitu? Kenapa harus pakai community science technology kan? Nah, ini karena si Anissa pun kan dia pakai problem solving ability, dia harus juga C4 kan, harus C45 ke atas gitu ya. Soal-soalnya kan harus HOTS juga. Nah, literasi itu pun kan kamu harus pakai soal-soal HOTS kan ya, Evalin? Iya, ma'am. Nah, jadi apa kelebihannya gitu? Jadi kan, ma'am, kalau community science teknologi itu kita belajarnya itu kan saya untuk meningkatkan literasi kimia. Itu tuh masuk ke teknologinya juga, ma'am. Teknologi untuk masalah-masalah di masyarakat gitu, ma'am. Untuk menanamkan materi sama pengembangan literasi kimianya itu. Jadi bedanya berarti kamu itu tidak hanya berfokus pada sainsnya, tetapi ada teknologinya gitu. Itu kelebihan dari si CST itu dibandingkan contextual learning ini. Iya, ma'am, seperti itu kurang lebih. Kurang lebih. Enggak, maksud saya bukan mau ini loh, bukan mau menjatuhkan atau bukan ya. Maksudnya kamu kan ini bakal kamu semprokan kan, benar nggak? Iya. Belum sempro kan? Belum. Nah, nanti bisa aja ada dosen yang bertanya begitu kan? Nah, kira-kira kamu sudah siap nggak gitu, ya kan? Jadi kan jangan kamu bilang ini penelitian dosen pembimbing saya,
Makanya saya pilih ini ya. Jangan nanti menjawabnya gitu kan. Nah, kamu harus tahu apa sih kelebihan community science technology ini sehingga kamu rasa cocok untuk meningkatkan literasi kimia, khususnya pada topik kimia kesetimbangan kimia. Ya, Evalin. Ya, Mem. Kemarin mahasiswa saya baru sempro kan, dia ditanya jawabnya, ya ini penelitian kakak kelas saya, nggak boleh kayak gitu jawabnya ya. Jadi kamu harus tahu kenapa kamu pilih ini, ya kan? Nah, kalau dari cara kamu menjelaskan mirip kan dengan kerjaan si Anissa kan? Sama-sama contextual learning karena sama-sama melihat ke masyarakat kan, problem di masyarakat. Nah, si Anissa juga meningkatkan kemampuan problem solving skill. Nah, berarti kan harus HOTS kan? Nah, ini literasi ini pun soalnya juga harus HOTS kan? Karena harus soal-soal yang menganalisa kan? Karena kan mau meningkatkan literasi sains ya. Ini literasinya ini pun kamu harus pasti nanti misalnya kamu harus pasti mengerti apakah kontennya, konteksnya, prosesnya, itu sudah ada di si community science technology approach ini ya. Oke, Alin. Nah, saya cuman kan kalian ini kan memang action research ya. Nah, jadi sebelum kalian melakukan penelitian, kalian udah harus tahu dulu ya, kira-kira gambarannya kenapa sih kalian mau pakai ini. Terus apa sih yang mau kalian ukur? Nah, kamu mau melihat apakah dia bisa meningkatkan literasi kimia, ya kan? Literasi kimia. Nah, jadi berarti alat ukur apa yang kamu pakai? Post-test sama pretest, Mem. Pretest sama post-test itu aja berarti ya. Kamu nggak ada kuesioner gitu? Karena kamu ada buat di sini knowing student response. Berarti sama LKPD, Mem. Sama LKPD. Berarti nanti student response-nya itu kamu ukur dari nilai LKPD-nya. Iya, Mem. Oke. Nah, berarti ini kan berarti ada dua ya, ada pretest, ada post-test, lalu ada LKPD. Nah, ini si community science technology ini berarti model pembelajaran kan? Dia kalau dari jurnal-jurnal yang saya baca sih rata-rata dia bilangnya pendekatan, Mem. Pendekatan. Iya. Jadi apa? Jadi maksudnya dia bukan model pembelajaran. Jadi kita belajar pakai pendekatan sains teknologi masyarakat, Mem. Dimana kalau sains teknologi masyarakat itu dia lebih kalau dari yang sudah Mem jelaskan memang sama sepertinya dengan kontekstual, Mem. Oke, Cuma sama. memang kalau sains teknologi masyarakat itu dia penerapannya itu kayak lebih sama sih permasalahan di masyarakat, tapi kalau sains teknologi masyarakat ini lebih ke pengaplikasian konsepnya, terus ke keterampilan keterampilan proses sama kreativitas murid, Mem. Keterampilan proses Berdasarkan teknologi gitu. Oke. Kalau saya rasa community science ini nggak cocok kamu bilang pendekatan. Ini lebih ke model pembelajaran juga kan, nggak gitu? Berarti modelnya kan menurut saya. Jadi kalau kamu misalnya bilang ini bukan model, lalu nanti model pembelajaran kamu apa? Ini kan community science ini kan? Iya, Mem. Ya kan? Berarti model ya. Berarti ini model kan, model pembelajaran kan? Jadi berarti model pembelajaran kamu community science technology yang kamu mau ukur itu kemampuan literasi kimianya, ya kan? Topiknya chemical equilibrium, ya kan? Medianya hanya LKPD berarti ya? Kalau
dosen pembimbing saya menyarankan pakai media flipbook juga, Mem. Jadi saya akan buat bahan ajar dari flipbook, buat RPP juga, sama pretest, posttest, dan AKPD. Tunggu, Kak. Ini kamu apa tadi? Leadbook? Flipbook, Mas. Nih, Flipbook. Mem. Oh, berarti kamu pakai media flipbook. Tapi Iya. ada nggak LKPD-nya? Iya. Berarti belum kurikulum merdeka ya? Belum, Mem. Karena kamu bilang masih RPP kan. Kalau kurikulum merdeka kan udah disebutnya modul ya. Bukan lagi kurikulum, bukan lagi RPP. Oke. Nah, jadi saran saya ke Evelyn, coba kamu ini kan jarang ya. Kalau saya jarang ada dengar ini, benar nggak? Community Science Technology. Udah pernah ada anak bilingual yang pakai ini, mahasiswa bilingual yang Setahu saya belum, Mem. belum kan? Nah, makanya karena belum, kamu perlu memahami lebih dalam gitu. Karena nanti kan karena belum pernah didengar, pasti nanti banyak pertanyaan soal ini. Ya, seperti saya kan tadi saya langsung tanya kan, loh ini apa bedanya sama contextual learning? Nah, hal-hal seperti itu kamu harus pelajari ya, Alin ya. Ini apa ya, penelitian Bu Retno ya? Iya. Iya. Prof. Retno kan? Oke. Ya udah. Ini bagus kan, karena jarang kan, berarti kan kamu bukan ngikutin orang-orang gitu kan, hal yang baru, tapi kamu juga harus banyak baca ya. Bisa baca jurnal, ada nggak buku-buku tentang ini gitu? Kalau dari dikasihnya tuh sama Mem Retno ada 2 buku, dan saya masih baru baca itu, belum ada referensi lain buku yang mau saya baca gitu, Mem. Jurnal-jurnal gitu belum ada kamu dapatkan soal ini, topik ini? Jurnal udah ada, Mem. Itu yang tadi saya bilang, makanya mereka bilangnya pendekatan gitu. Pendekatan, bukan model pembelajaran gitu ya? Bukan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kan yang penting kamu, saran saya yang seperti itu ya, karena berarti flipbooknya itu kamu buat sendiri juga ya, bukan pakai punya orang ya? Iya, bukan. Oke. Nah, itu berarti flipbooknya harus mengacu kepada community science technology nih ya. Nggak bisa sama dengan problem based learning kan flipbooknya kan? Nah, harus pada ini. Oke. Ya udah. Thank you Evelyn, good job. Mudah-mudahan lancar ya. Belum sempro kamu kan? Belum. Belum ya? Oke. Mudah-mudahan secepatnya ya. Oke, siapa selanjutnya? Gracia. Oke, silahkan Gracia. Thank you, ma'am and friends. So my title is Analysis of Student Misconceptions Using the 3-Tier Multiple Choice Diagnostic Test on Reaction Rate Material at SMA Negeri 2 Percut Seituan. The aims are first to determine the level of students' understanding of concepts and misconceptions regarding reaction rate material. And second, to find out the results of the percentage of students' misconceptions on reaction rate material based on the 3-tier multiple choice diagnostic test. The methods, the type of research using descriptive qualitative approach. Qualitative approach kamu bilang ya. Berarti kalau qualitative approach itu, apakah penelitian kamu ini nggak ada statistiknya berarti ya? Kira-kira nanti ada mem sebenarnya. Ya. Berarti kurang tepat dong kalau hanya qualitative approach, enggak? Atau saya yang apa? Itu mem sebenarnya di situ saya juga bingung mem. Sebenarnya saya bisa nggak mem kalau dia deskriptif dan juga kualitatif aja. Bisa. Soalnya kan deskriptif biasanya udah menunjukkan dia itu kalau kualitatif. Kalau kita pakai deskriptif. Kalau kamu misalnya ini kan kamu pakai 3-tier multiple choice kan, berarti misalnya yang kalau
tier pertama ini kan, tier kedua ini, tier ketiga ini kan ya. Kan itu kan nanti ada nilai-nilainya, benar nggak? Iya, Mem. Dia bisa menjawab 1, ini nilainya, 2, tier kedua ini, tier ketiga ini. Nah, baru nanti kamu hitung pakai statistik, benar nggak? Iya, Mem. Ya kan? Nah, berarti kalau dalam hal ini, itu nggak bisa hanya kamu bilang qualitative approach kan? Karena kamu melakukan perhitungan kuantitatif juga kan. Nah, nanti kan dari sini kamu bisa tahu berapa persen student yang ada miskonsepsi, benar nggak? Terus nanti dari berapa Benar. soal itu, soal yang mana yang paling terjadi sering ada miskonsepsi. Nah, itu yang bakal kamu lihat kan. Nah, jadi berarti Iya, Mem. jangan kamu sebut hanya kualitatif ya. Nah, kalau hanya kualitatif kan kesannya hanya penjelasan aja, padahal penelitian kamu kan bukan hanya penjelasan aja kan, kamu mengukur juga kan, benar nggak? Ini kan to find out the result of the percentage of students misconception. Percentage. Kalau pengertian kita kan percentage itu dia bukan hanya kualitatif, dia itu kuantitatif juga kan, karena kamu mengukur seberapa besar, seberapa banyak siswa yang mengalami kebingungan pada topik apa nih, reaction rate. Nah, ya. Oke, Grace. Jadi coba kalau menurut saya kamu perlu perbaiki. Tapi tentunya kan kamu diskusi dulu sama Ibu Nora. Ibu Nora kan, Mem Nora kan pembimbing kamu kan. Kalau menurut Mem Nora bagaimana? Kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya ini nggak bisa kamu hanya sebut ini sebagai kualitatif. Kenapa? Karena kamu melakukan perhitungan kan, melakukan Ya. menentukan berapa persen, menentukan soal mana, kan gitu nanti soal yang mana nanti yang paling banyak, topik yang mana, maksudnya dari topik reaction rate itu bagian mana yang paling sering orang terjadi miskonsepsi. Oke, nah ini kan reaction rate berarti sesudah dipelajari baru kamu masuk ya, karena Amanda juga Miranda juga kan itu topiknya kan, ya berarti ya. Ya. Oke, berarti kamu belum sempro ya? Belum, Mem. Belum ya? Oke. Kapan sempro rencananya? Secepatnya lah ya. Biar cepat selesai, Iya, Mem. benar nggak? Ngapain lama-lama di Iya. kuliahan, di universitas ya? Oke? Oke, good job ya Grace. Oke, Mem. Coba ini yang kamu perhatikan. Coba kamu diskusikan dengan Mem Nora ya. Oke? Ya, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, sekarang Maya Jenita ya. Sudah hadir nih. Maya Jenita tadi sudah hadir ya. Silakan Maya. Sebentar ya, Mem. Oke. Mem, ini untuk yang di PPT ada sedikit revisi, Mem, di bagian tujuan sama metodenya. Karena ini kemarin masih diperbaiki sama DPS saya, Mem Buma, untuk bagian tujuan sama metodenya. Jadi saya lupa perbaiki di sini, Mem. Oke, di nggak PPT. apa-apa. Kamu ketika Saya bacakan yang udah benernya aja, Mem. ya, bacakan yang udah benernya aja. Atau kamu bisa share yang udah benernya? Belum saya perbaiki, Mem, di PPT-nya ini. Oh, oke. So for my proposal in action research, the title is Development of Learning Media
ice spring. Sebenarnya di sini ada ice springnya, Mem. Saya lupa. Ya, medianya ice spring based on Android mobile using students worksheet on salt hydrolysis topic. And the aims, the first, to find out the results of the needs analysis and learning media used at SMA Negeri 5 Medan. The second, to determine the feasibility of Android-based ice spring learning media on salt hydrolysis material. And the third, to determine students' responses to the Android-based ice spring learning media on salt hydrolysis material. For the methods, this research was designed using the research and development or R&D method. And for the creating ice spring learning media, use the 4D development model. Adapted from Thiagarajan and Semel, and the 4D model consists of 4 stages, namely define, design, develop, and disseminate. Oke, Maya, berarti kamu bakal buat media pakai ice spring ya? Maya? Keputus ya, Maya? Maya? Oke, barangkali sinyalnya nggak bagus kali ya di kampus ya. Oke, yang selanjutnya lah nanti begitu Maya udah bisa, baru apa? Miranda ya. Oke, silakan Miranda. Okay, thank you to Mem and friends. My title is Analysis of Student Misconception on Acid-Based Material using Three-Tier Certainty Response Index or CRE method. Aims: 1. To determine the percentage level of misconception that occur among students using the CRI method. 2. To find out the concept that have misconception in acid-based material. 3. To find out the factors that cause misconception. The method is this research used a descriptive qualitative method approach. Berarti ini kamu sama tadi seperti si ini ya, seperti si Grace ya. Kamu kualitatif juga gitu ya menyatakan. Ini kamu ada statistik juga nggak nanti rencananya? Ada sih, tapi karena lebih banyak mendeskripsikan jadi bingung juga antara kualitas atau kan. Kalimat pertama kamu aja nih, to determine the percentage level. Percentage level kan berarti kualitatif atau kuantitatif, Miranda? A descriptive, qualitative, and quantitative method approach. Kalau saya rasa lebih cocok gitu ya, Miranda. Benar nggak? Nanti kamu apa yang kamu mau ukur? Berapa persen terjadi miskonsepsi? Benar nggak? Iya. Oh, gimana kamu ukurnya? Dari hasil soal retire yang pakai CRI. CRI ini apa? Kita belum ini ya, belum. CRI itu gantinya retire ketiganya, memang tire ketiga. Kalau retire biasa cuma ya dan tidak. Kalau CRI menggunakan 5 dia, ada yang menebak, agak menebak, benar, hampir benar dan pasti benar. Tapi kenapa kamu bilang di sini retire padahal 5 dia? Karena dia pakai CRI ini. Gitu. Digabung retire sama certainty response index. Oke, jadi supaya jadi dari ketika siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang retire ini, kamu bisa simpulkan apakah ada terjadi miskonsepsi gitu ya. Nah, berarti kan, tapi kamu menggunakan statistik kan menghitungnya? Iya. Ada pakai statistik kan? Jadi berarti artinya nggak bisa melulu. Berarti kan nanti kesimpulan kamu
diambil dari hasil statistik itu bukan? Ada sejarah besar. Tuh. Berarti nggak bisa. Tapi nyicil. Pemuda. Jadi nggak bisa kamu nanti bilang ini hanya kualitatif ya. Tapi saya nggak tahu juga kenapa kalian bisa sebut gini. Berarti di jurnal-jurnal disebut gitu. Iya, mem, rata-rata. Mem. Qualitative method approach. Deskripsi kualitatif method approach, mem. Walaupun ada statistiknya. Iya, mem. Kalau gitu saya nggak tahu lah ya. Cuman maksud saya nggak masuk akal saya. Kalian ada melakukan perhitungan persentase. Nah, tapi hanya deskriptif kualitatif. Karena nanti kan dari kesimpulan itu kan kalian bisa misal tentukan berapa persen siswa gitu kan. Nah, walaupun kalian nggak belajar, ini kan kalian nggak mengajar kan. Nah, nggak mengajar kan, nanti sesudah diajarkan baru kalian masuk dan memberikan soal tersebut gitu ya. Nah, tapi nanti coba kita baca lagi jurnal-jurnal yang lain apa memang benar ini metodenya hanya deskriptif kualitatif method. Nah, kalau memang benar kenapa dia pakai statistik lagi gitu. Itu yang saya nggak masuk akal saya gitu ya. Nah, oke, nanti kita coba saya kan DPS kamu. Nanti itulah tugas kita berdua untuk mencari itu ya. Oke, Miranda. Baik, mem. Terima kasih, mem. Oke, selanjutnya. Ini Nurul Amalia. Nurul Amalia sudah hadir? Nurul udah presentasi minggu lalu, mem. Kenapa? Nurul udah presentasi minggu lalu. Udah, oke. Jadi ini selanjutnya siapa yang belum? Ini 21 udah semua berarti? Mahasiswa 21 udah semua belum? Atau ada yang belum? Siapa lagi nih, ayo? Nggak mungkin kan kalian udah capek kan? Masa masih muda sudah capek, ya kan? Siapa lagi nih ya? Saya, mem. Putri. Ya, mem. Oke, silakan Putri. Thank you, ma'am. The title of my research proposal is Implementation of Modified Free Inquiry Learning Model Integrate with Generic Science Skill in Chemical Equilibrium Material. And then the aims, the first is to improve students' higher order thinking skills through the implementation of Modified Free Inquiry Learning Model Integrate with Generic Science Skill in Chemical Equilibrium Material. And then the second, to increase students' chemistry learning outcomes through the implementation of modified free inquiry learning model integrate with generic science skill in chemical equilibrium material. And the methods, using one group pretest post-test design. Oke. Putri ini anak 21, 20 ya? Mahasiswa 20 ya? Oke, berarti sudah sempro? Belum, ma'am. Belum ya? Oke. Berarti ini model pembelajarannya free inquiry learning model ya? Modified free inquiry, ma'am. Modified free. Jadi apa bedanya dengan free inquiry yang biasa? Jadi modified free inquiry itu gabungan dari guide inquiry and free inquiry, ma'am. Oke. Nah, lalu ini ada lagi kamu integrated with generic science skill. Nah, apa ini generic science skill? Generic science skill itu kemampuan dasar dalam sains, ma'am. Jadi ya. Jadi nanti di penelitiannya dan memakai bahan ajar yang terintegrasi dengan kemampuan generic science ini, ma'am. Bahan ajar kamu ambil punya orang gitu atau kamu buat sendiri? Sudah ada punya orang, ma'am. Sudah ada punya orang yang dia memang pakai generic science skill ini ya? Ya, ma'am. Oke. Nah, berarti ini kan to improve students higher order thinking skill, berarti kamu soal pretest, post-testnya ini harus yang HOTS. Iya. Ya, harus yang HOTS. Berarti yang kamu ukur itu kan berarti learning outcome-nya, ya kan?
Baru apa lagi? Cuma learning outcome doang ya yang kamu ukur ya? Iya, Oke. Berarti ini kamu mengajar di depan kelas ya? iya, Ma'am. Mengajar di depan kelas, pakai model pembelajaran modified free inquiry learning. Nah, lalu kamu pakai bahan ajarnya yang yang ada genetic science skill-nya. Iya, Ma'am. Seperti itu ya berarti ya. Oke. Berarti nanti paling yang kendala kamu ini adalah mencari soal-soal yang hot berarti ya. Nah, khusus untuk topik equilibrium material gitu ya. Oke. Oke, good. Ini saya jarang nggak pernah dengar ya. Saya nggak pernah dengar. Jadi ini hal yang baru yang saya dengar. Jadi kalian banyak juga penelitian yang kalian kerjakan ini yang saya jarang dengar. Yang kayak tadi si Evalin kan, community science technology. Nah, itu saya nggak pernah dengar. Saya baru dengar. Gitu. Jadi ini pun ini generic science skills. Apa bahasa Indonesianya apa ini? Kemampuan dasar sains gitu, Ma'am. Kemampuan dasar sains ya. Jadi nanti sebelum pretest itu ada tes pengetahuan awal juga seperti soal skolastik gitu, Ma'am. Oh, jadi dia bukan melulu pretest post-test berarti ya. Ada juga. Nah, itu jadi bahan untuk pengukuran kamu juga nggak? Untuk analisa statistik kamu nanti? Iya, Ma'am. Ya juga kan? Berarti jangan, ini berarti kan kalau kamu bilang one group post-test post-test design, berarti nggak cukup ini ya. Kamu harus tambah. Hah? Sebenarnya pakai dual paradigm gitu, Ma'am. Dual paradigm. Berarti kamu harus lengkapi. Berarti ini kan metode kamu ini nggak lengkap, belum lengkap kan? Iya, belum ditambahin kemarin. Belum ditambahin ya. Oke. Nah, ini kan berarti karena kamu pakai HOTS, ya kan? Berarti kamu sebagai calon guru yang akan nantinya mengajar di depan siswa juga harus paham ya. Harus paham metode ini material chemical equilibrium ini ya, kimia kesetimbangan ini ya. Saya sering gini, misalnya kalian sudah melakukan penelitian, terus suatu skripsi, nah, ujian skripsi, saya bukan dosen yang suka nanya pertanyaan susah ya. Saya tanya pertanyaan dasar dari kimia kesetimbangan ini. Kalian yang ceritanya sudah mengajar di depan kelas sering menjawab dengan tidak tepat gitu ya, atau kadang-kadang nggak bisa jawab gitu. Padahal pertanyaan saya gampang gitu. Nah, jadi karena kamu ini bakal mengajarkan ini, ya, artinya apa? Artinya kamu harus paham pada materi ini, ya Putri. Apalagi ini kan kamu akan berusaha mengimprove higher order thinking skill. Berarti kamu juga harus berpikir secara hot juga ketika mengajar ya Putri. Oke? Oke, Ma'am. Thank you, Ma'am. Oke, good job. Good job, Putri. Selanjutnya siapa lagi nih? CSP 21 sekarang, Ma'am. Oke, good. Mulai. Minggu lalu bukannya udah ada CSP 21 yang presentasi? Sudah, Ma'am, beberapa. Oh, jadi ini berapa mahasiswa lagi yang belum? 6 mungkin, Ma'am. 6, oke. Kita coba lah ya, karena kita tinggal punya waktu setengah jam ya. Oke, ini saya mau tanya dulu. Berarti kalau misalnya kita sudah selesai presentasi judul, apalagi yang harus kita presentasikan selanjutnya? Apa sudah mulai presentasi seperti sempro gitu? Sepertinya kalau dari yang Semanihar bilang, Mem, langsung ke proposal, Mem. Langsung ke proposal, berarti kalian mempresentasikan proposal kalian gitu ya? Iya, Mem, tapi balik ke Mem lagi, keputusannya presentasinya langsung 3 bab kah atau 1 bab seperti itu, Mem?
satu bab ya. Kalau langsung 3 bab, aduh, kayaknya nggak akan cukup waktunya ya. Gimana menurut kalian? Iya, Benar? Mas. Karena kalian ada 20-an ya, 20-an ya. Kalau misalnya Iya, Mem. Lagian kalau hitung minggu kita masih banyak juga gitu, Mem. Kalaupun dibuat satu bab masih cukup masih pertemuannya gitu, Mem. ya, kan kita masih ada, ini kan kita baru minggu ke-10 ya. Berarti 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita masih punya 5 minggu lagi ya. Iya, Mem. Nah, kita misalnya taruhlah misalnya per minggu itu bisa misalnya bisa selesai setengah gitu, setengah mahasiswa 10. Nah, jadi masih sempat lah gitu ya. Oke? Iya, Mem. Oke, good. Oke, lanjut. Sekarang Catherine. Jadi gitu aja kita putuskan ya. Per satu bab aja ya. Boleh, Mem. Oke, good. Ya. Silakan Catherine. Alright, ma'am. So the title of my proposal is application of the ECIRR. It means elicit, confront, identify, resolve, and reinforce learning model assisted by student worksheet to improve student understanding of concept and scientific skill in chemical equilibrium material. For aims, first, increasing student understanding of concept and scientific skill in chemical equilibrium material using the ECIRR learning model. Second, improve student learning outcomes in chemical equilibrium material using the ECIRR learning model with the help of student worksheet. With the method, first, conduct a pretest in class on the concept of chemical equilibrium without using the ECIRR learning model. Second, conduct a post-test in class on chemical equilibrium concept and skill using student worksheet. And the third, observe student worksheet for test result on chemical equilibrium material. Oke, berarti Catherine, berarti ini kamu rencana, ini kan masih, kamu kan belum ya, masih angkatan 21, masih tahun depan paling ya. Berarti ini ada model pembelajaran ECIRR ya. Elicit, confront, identify, resolve, reinforce ya. Saya baru dengar ini. Baru ini berarti ya. Iya, baru ya. Iya, Catherine. Juga mem. Enggak. Udah banyak juga mem yang Udah pakai banyak. ini, mem. Oh, udah banyak yang pakai ini ya. Berarti saya yang kurang mengerti ya penelitian pendidikan ya. Ini berarti kalau elicit itu apanya gitu? Elicit itu gimana? Di tahap elicit ini mem, guru menggali pengetahuan awal siswa mem. Terus kemudian di tahap confirm ini guru bertanya dan memberikan argumen yang berlawanan dengan pemahaman awal siswa mem. Kemudian di identify, siswa ini menjabarkan pemahaman awal yang mereka sampaikan pada fase yang pertama. Terus selanjutnya yang resolve itu guru mengarahkan siswa untuk memperbaiki konsep yang tidak benar. Dan yang tahap terakhir itu guru mengulas kembali pemahaman siswa terhadap konsep yang benar pada sesi akhir pembelajaran, mem. Itu reinforce ya? Yes, mem. Oke, berarti ini kan kamu masih rencana kan? Kalau yang tadi kakak-kakak 20 kan mereka sudah memang memulai mengerjakan. Nah, rencananya ini berarti kamu medianya apa? LKPD aja? Iya, rencananya begitu, mem. Di ujinya menggunakan LKPD, mem. Oh, tapi kamu ada pretest post-test juga kan? Jadi kamu Jadi untuk pengumpulan datanya itu rencananya pakai metode ekuasi eksperimen menggunakan one group pretest and post-test design. Jadi kamu pakai pretest, post-test, tetapi hasil LKPD juga kamu observasi gitu ya? Rencananya begitu, mem. Oke, berarti di sini yang kamu mau ukur itu bagaimana increasing student understanding. Nah, ketika kamu mau melihat increasing student understanding itu, kamu lihat dari si worksheet, ya benar? Dari LKPD kan? Yang satu ini kan tujuannya kan increasing student understanding of concept, ya kan?
Nah, bagaimana kamu tahu dia sudah meningkat? Berarti yang kamu lihat nantinya dari worksheet ya, dari LKPD, bener nggak? Pengertian saya seperti itu. Sepertinya begitu. Seperti begitu ya, Catherine. Nah, ini kan latihan loh untuk kamu, Catherine. Kira-kira kan ketika kamu menulis ini apa yang kamu pikirkan, benar nggak? Ya kan, jangan kamu udahlah ini aja lah aku tulis gitu. Kamu harus tahu, ini kan kamu makanya seharusnya kan, karena ini yang satu, berarti metodenya harusnya yang ini yang satu gitu, ya kan? Ini yang dua, improve student learning outcome. Nah, learning outcome ini berarti kan hasil pretest, post-test ya kan? Yang kamu bilang tadi kuasi eksperimen itu kan? Nah, berarti metodenya yang 1-2 ini 2-3. Nah, ya terbalik kamu buat kan? Karena kan kita kan aims-nya tujuan increasing. Bagaimana kamu tahu increasing bahwa ada understanding dari konsepnya ya dari pengamatan kamu terhadap LKPD ya Catherine. Walaupun misalnya kalau increasing berarti kan harus kamu tahu apa awalnya. Nah, kira-kira. Jadi kalau misalnya increasing berarti kamu harus tahu awalnya apa kan, apa meningkat atau menurun. Jadi kalau misalnya kamu hanya mengamati worksheet aja nggak akan bisa menjawab, bener nggak? Iya, Ma'am. Jadi Ya kan? dikasih preset dulu mungkin, Ma'am. Nah, berarti mungkin gini, mungkin kalau increasing student understanding on concept bisa kamu pakai LKPD, tapi bisa juga misalnya nilai KKM-nya bagaimana? Apakah lebih tinggi nggak dari yang tahun lalu? Nah, itu kan berarti sudah terlihat ada peningkatan gitu misalnya ya. Nah, jadi kalau learning outcomes kan itu ya gampang kan, itu hanya dari pretest dengan post-test. Tapi kamu bagaimana mengetahui kalau ada peningkatan understanding of concept and scientific skill? Nah, berarti kan posisi awalnya bagaimana sebelum kamu menggunakan metode ini? Ya kan? Lalu sesudah kamu menggunakan metode ini bagaimana posisinya? Nah, baru kamu tahu dia increasing apa enggak. Ya, Catherine? Oke, good job. Nggak apa-apa, ini kan kita berlatih, ya kan? Nah, jadi kalaupun masih belajar ya namanya kita lagi berlatih. Nah, tahun depan lah baru kalian nanti bisa 100% full force kan mengerjakan ini. Kalau sekarang kan kalian masih meraba-raba semua kan? Benar nggak? Ya? Oke, selanjutnya setelah Catherine. Feby. Oke, silakan Feby. Okay, good afternoon, ma'am. I will present about my title. So my title is The Effect of A-Modules Using Problem-Based Learning Method with Flipbook to Improve High School Student Chemistry Learning Outcomes on Acid-Based Materials. The aim, first, improving student learning outcomes on acid-based material, and 2, knowing the effect of the module on student learning outcomes. The method using 2 cycles. In the cycle 1, prepare research instruments, learning materials, and conducting pre-test and post-test on student. Cycle 2, reflect on students who have not achieved maximum learning outcomes by using the same stage in cycle 1 by implementing the A-modules. The data collection using test, pre-test, and post-test. Oke, nah berarti Feby ini modelnya problem-based learning, ya kan? Medianya Flipbook. Nah, yang mau diukur itu adalah learning outcomes ya. Nah, ini kan kamu ada buat di sini kan knowing the effect of module on student learning outcome. Nah, bagaimana kamu mengukur efektivitas dari modulnya nanti rencana kamu, Feby? Itu tadi kan dia pakai pretest sama post-test, mem. Jadi mungkin ini bisa diterapkan kedua kelas. Satu kelas itu yang dia nggak pakai e-modulesnya itu, mem. Yang satu lagi dia pakai e-modules. Nah, jadi dia dilakukan pretest sama post-test setelah dan sebelum untuk kedua kelas itu, mem. Jadi dia bisa diketahui apakah e-modul ini dia emang ada efeknya gitu untuk hasil belajar siswa, mem. Oke, berarti kamu ada 2 kelas ya, kelas pembanding, kelas eksperimen gitu ya. Nah, kelas pembanding ini rencana kamu pakai model pembelajaran apa?
Karena kan Masih hmm, apa, Mem? maksud saya kan gini, kalau kalian pendidikan kimia menelitinya kan seperti itu. Kamu bilang tadi kamu mau melihat ada improve-nya karena ada 2 kelas gitu ya. Nah, 2 kelas ini apakah jadi makanya yang kamu tekankan di sini di penelitian kamu ini, kamu mau melihat apakah hanya efek si e-modulnya aja atau efek dari problem based learning ini? Efek dari e-modules ya, Mem, karena problem based learning-nya itu kayak masalah-masalahnya ada juga di dalam modulnya gitu, Mem. Oke, berarti kamu efek dari e-modulnya. Nah, berarti kalau kamu pakai 2 kelas, berarti dua-duanya pakai model pembelajaran problem based learning. Iya, Mem, berarti biar sama, Mem. Oke, dua-duanya pakai model pembelajaran problem based learning, berarti satu pakai e-modul, satu pakai apa? Kayak misal bahan ajar yang dari sekolah itu, Mem, misalnya dari buku dari sekolah itu aja gitu. Oke, berarti dua-dua pakai problem based learning, satu pakai e-modul, satu pakai buku paket gitulah ya. Iya, Mem. Oke. Nah, itu udah jelas lah kamu nanti ini yang pakai e-modul lah lebih bagus, sudah jelas ya. Nggak seimbang nih, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu ya, Feby. Nah, jadi kalau misalnya kamu pakai 2 kelas, harus ada yang sama dari 2 kelas ini. Nah, tapi yang beda itu apa yang kamu tekankan dari penelitian kamu. Nah, makanya tadi saya tanya, apakah kamu mau menekankan problem based learning-nya atau kamu mau menekankan e-modules-nya, ya. Nah, kalau misalnya kamu mau menekankan e-modules-nya berarti yang sama itu dua-dua pakai problem based learning, tetapi satu pakai e-modul, satu pakai buku paket ya. Nah, oke. Oke, thank you Feby. Oke, next. Oke, hai Hoirul minggu lalu udah kan? Sudah, Mem. Oke. Sekarang siapa lagi? Yolanda kayaknya belum ya. Kurniawati juga udah ya? Sudah, Mem. Cuman judulnya ada yang saya ganti, Mem. Ada. Oke, apa yang Kurniawati ganti? Kemarin itu kan dia improving the understanding gitu, Mem. Jadi kan kemarin kayak nggak jelas gitu, Mem, apa yang mau di-improve dan apa yang mau di-understanding. Oke, Jadi sekarang saya ganti ke influence of the problem based learning-nya aja, Mem. Jadi fokusnya itu hanya untuk melihat model pembelajaran problem based learning-nya, Mem. Gitu. Oke, pada materi termokemistri ya. Oke. Iya. Ini rencana kamu medianya apa? Medianya itu masih memikirkan antara e-modul gitu sih, Mem. E-modul. Berarti e-modul ya. Kamu mau pakai e-modul, terus modelnya problem based learning. Nah, lalu ini sama nggak seperti Feby tadi kan ada 2 kelas, kelas kontrol, kelas eksperimen. Kamu mau pakai seperti itu juga kah atau enggak? Saya memfokuskan pakai satu kelas saja, Mem. Cuman dia ada dan juga ada pretest dan juga nanti dilihat dari segi post-testnya setelah memakai pembelajaran problem based learning. Jadi pertama kita belum memakai problem based learning, baru nanti di-pretestkan dulu, Mem. Habis itu nanti setelah diberikan problem based learning-nya baru di-post-testkan, baru dilihat hasilnya, Mem. Oke, pakai e-modul. Oke, good. Karena ini berarti kan apply model of problem based learning, increase the concept material, increase the concept material problem, increase the learning outcome in student, increase the concept apa masuk kamu ini? Increase the concept material of problem based learning. Ini seperti dia increase the learning outcomes gitu, Mem. Oh iya, berarti ini harus kamu perbaiki ya. Ini nggak kurang tepat ya Kurniawati. Kurang tepat kamu bahasanya yang nomor 2 ini ya. Oke? Oke, Mem. Tapi paling nggak udah lebih apa dari minggu lalu ya. Minggu lalu kan kita belum ini ya. Belum seperti ini ya kamu kan. Minggu lalu masih belum jelas kan. Ini udah lebih jelas ya. Iya, Mem. Oke, good.
Next, sekarang siapa lagi? Miftahul ya? Miftahul belum ya? Iya, mem, belum, mem. Oke, silakan. Okay, for the title, increasing student understanding and learning outcomes by using project-based learning on acid-based material with the aims, first, to increase student understanding on the acid-based material, second, to increase student learning outcomes on the acid-based material. And the methods, there are 4 cycles on this method, such as planning stage, implementation of action stage, observing stage, and reflection stage. Oke, berarti kamu mau pakai project based learning. Topiknya acid based material ya. Nah, yang kamu mau ukur itu berarti learning outcomes dengan understanding-nya ya. Apa beda learning outcomes dengan understanding-nya nih, Miftahul? Untuk understanding-nya itu misalnya ada miskonsepsi gitu, mem, dari materi acid base ini. Untuk learning outcomes-nya ini setelah dilakukannya project based learning ini, mem. Berarti kalau misalnya yang satu ini kamu mau mengetahui apakah ada miskonsepsi, pakai apa? Pakai tri-tier itu juga gitu? Rencana saya pakai post-test dan pre-test, mem. Post-test dan pre-test. Oke, apakah dari post-test dan pre-test itu kamu bisa mengukur understanding itu gitu? Kalau learning outcome kan kita udah pasti bisa ukur kan? Pakai pre-test dengan post-test kan? Bagaimana dengan understanding? Bisa kita ukur kah? Untuk understanding-nya ini, mem, mungkin bakalan saya bagikan flipbook juga, mem. Jadi untuk menambah pengetahuannya juga, mem. Flipbook itu kan media kan? Flipbook Iya. itu kan media kan, Miftahul. Nah, tapi kan ini kamu menyatakan tujuannya to increase student understanding, ya kan? Nah, penelitian pendidikan itu kan berarti kalau kamu lakukan ada tujuan, aim itu kan tujuan. Nah, kira-kira setelah kamu penelitian, bagaimana kamu menjawab kalau tujuan kamu ini udah tercapai? Nah, makanya saya tadi tanya, understanding ini bagaimana caranya kamu mengukurnya? Apa alat ukurnya? Ya. Ini sebagai kamu kan belum memang kan kamu masih angkatan 21 kan. Tapi ini sebagai renungan untuk kamu ketika kamu misalnya mau menulis proposal, nah, caranya misalnya kamu ada title, ada judul gitu ya. Nah, tapi ketika kamu buat tujuan, kamu harus tahu ketika kamu buat tujuan itu berarti nanti sesudah penelitian kira-kira apakah tujuan kamu ini sudah terjawab atau belum dengan penelitian kamu. Ya, Miftahul ya. Karena kalau kamu bilang ini pakai pretest sama posttest, apakah dari pretest dengan posttest itu bisa sudah terjawab mereka mengerti apa enggak gitu. Karena ini kan understanding. Ya. Oke, Miftahul. Baik, mem. Terima kasih, mem. Oke, good job ya. Good job, Miftahul. Nah, selanjutnya siapa? Lagi nih. Nadia. Nadia, mem. Oke, silakan Nadia. Okay, ma'am. Thank you. So for the title for my research proposal, the title is The Influence e-Module Based on Socio-Scientific Issues to Improve Student Science Literacy in Reaction Rate Material. So there are 2 aims here. The first, knowing student scientific literacy abilities through e-module based on the socio-scientific issue on the reaction rate material, and the second is knowing the influence of e-module based on the socio-scientific issue to improve student scientific literacy in reaction rate material. So the method here, this research method use ADDIE, that is analysis, design, development, implementation, and evaluation. So for the implementation here, there
two cycles. The first, one class used as a research sample is given treatment using a module based on socio-scientific, and the cycle 2, one class not given treatment using a module, ma'am. Oke, Nadia, kamu ini title-nya dengan metodenya nggak sejalan ini. Ya, karena kamu buat ini the influence of e-module. Ya, berarti kamu mau mengetahui bagaimana pengaruh dari si e-module, ya kan? Lalu kamu buat riset metodenya ADDIE. Nah, kalau kamu pakai ADDIE itu metode pengembangan. Berarti kamu membuat e-module, tapi kalau dari title Untuk yang e-modulnya, ma'am. Hah? Kenapa? Untuk e-modulnya, kan dari e-modulnya saya analisis, design, development, terus implementation. Jadi implementationnya itu ke kelas juga gitu, ma'am. Tapi nggak bisa kamu buat penelitiannya, nggak bisa kamu buat title-nya the influence of e-module. Karena kalau harusnya development. Harusnya development karena kamu buat metodenya ADDIE. Jadi jangan kamu buat. Tapi mau membandingkan juga, ma'am. Oke, sekarang gini, saya tanya ke kamu ya. Kamu mau membandingkan, mau mengetahui bagaimana pengaruh si e-module. Nah, tapi kamu akan mengembangkan e-module. Nah, ini pelajaran untuk kalian yang angkatan 21. Menurut kamu mungkin nggak waktu kamu mengerjakan itu? Ini berarti kan sesudah kamu buat e-module, berarti kamu tes, berarti artinya kamu sampai di evaluation gitu kan? Nah, tetap aja nggak akan bisa toh title-nya influence. Nggak bisa, karena kamu ini pengembangan berarti. Ya. Ini kan kamu belajar untuk melakukan penelitian kan. Ini kan action research. Nah, kalau kamu buat title seperti ini, ya kan? Berarti kamu e-modulnya udah ada. Nah, tapi kalau kamu buat lagi di sini riset metodenya kamu buat ADDIE, berarti itu pengembangan. Kamu itu masih S1 loh. S1. Biasanya yang melakukan penelitian kayak gini berarti kan ada beberapa tahapan penelitiannya. Pertama dia mengembangkan, nah sudah selesai dia mengembangkan, dia tes, ya kan? Nah, lalu dievaluasi. Nah, itu biasanya itu penelitian S2 loh. Ya. Jadi maksudnya coba saya rasa kamu perlu perbaiki ini. Karena nggak nyambung. Ini di influence, lalu kamu pakai research methodnya ADDIE. ADDIE ini adalah pengembangan. Nggak pernah orang misalnya memakai ADDIE, lalu judulnya itu influence. Nggak pernah gitu. Ya, ya Nadia? Oke? Oke. Baik, ma'am. Nanti saya perbaiki, ma'am. Terima kasih. Siapa lagi nih? Masih ada waktu kita ya. Berapa mahasiswa lagi? Nia ya, Nia. Selanjutnya Nia. Yes, Oke. Oke, Nia. Silakan. The title is Development a Model Based on the Guided Inquiry to Improve the Student Outcomes in the Chemical Bonding Material. The first increase to students' outcomes in the chemical bonding by giving the model based on the guided inquiry. Second is knowing the students' response to the learning module of the chemical bonding, and the last is determine the feasibility of an guided inquiry based in the chemical bondings. And the methods, it is used the research and development or RD methods. There are 6 steps. The first is search the problem. Second is collect data. Third is product designs. Fourth design validations. Fifth design revision, and sixth testing. Oke. Nah, berarti ini Nia penelitian pengembangan lah ya rencananya ya. Makanya di sini Nia buat development, ya kan? Development e-module based on the guided inquiry to improve the student outcome in the chemical bonding material. Nah, metodenya itu berarti menggunakan R&D, ya kan? Baru, tapi aims-nya ini udah tepat nggak menurut Nia?
Karena aims-nya increasing student outcome in the chemical bonding. Setelah Mem tadi kasih masukan ke beberapa kakak tingkat dan teman, yang MC yang pertama nggak tepat, Mem. MC yang pertama nggak tepat kan? Tapi kalau misalnya walaupun niat rencananya penelitian development, ya kan? Di sini kan ada testing ya, misalnya testing. Nah, dari testing ini kan kamu bisa tahu bagaimana respon. Ya kan? Nah, jadi kamu mengembangkan si e-modul ini, ya kan? Berarti kamu mulai dari potensial dengan berarti ini kamu baru ke sekolah, ya kan? Bertanya ke guru kira-kira bagaimana. Nah, lalu kamu mulai collect data, baru kamu mulai desain, lalu kamu validasi. Nah, setelah kamu validasi, kamu lakukan revisi, nah baru kamu kan testing. Nah, baru pada testing ini, nah, kamu bisa terjawab bagaimana respon si student terhadap e-modul kamu. Nah, determine the feasibility, ini kamu juga dapat dari testing, berarti kuesioner ya kan. Baru mungkin ada sedikit tes, nggak usah pre-test, post-test, tapi dari tes itu bagaimana kira-kira sudah terlihat atau belum bahwa si e-modul yang kamu kerjakan ini sudah bagus atau belum, ya. Oke nih ya. Nah, jadi makanya kalian ketika buat judul, ya, pastikan judul kalian itu selaras dengan tujuan kalian, lalu selaras dengan metode apa yang kalian kerjakan, ya. Oke, ya. Oke, selanjutnya siapa nih? Siapa lagi? Terakhir ini ya? 2 orang lagi, Mem. 2 orang lagi, mudah-mudahan sempat ya. Oke, Sylvia. Okay, ma'am. My title is Improving Student Learning Outcomes by Using Life Worksheet on Redox Material. The aims first is increase understanding of the terms of oxidation in redox material, and the second improving student learning outcomes by using life worksheet on redox material. And the method using 2 cycle, first cycle using conventional learning model and not use live worksheet, and the second cycle is using discovery learning and use live worksheet, and the data collection is test, that is pre-test and post-test. Oke, berarti kamu menggunakan 2 kelas ya, 1 kelas eksperimen, 1 kelas yang pembanding. Berarti kelas pembanding itu kamu menggunakan modelnya model konvensional, lalu mereka tidak menggunakan live worksheet. Nah, yang second cycle-nya itu kamu menggunakan discovery learning, tetapi kamu tidak menggunakan live worksheet. Nah, ini saran saya ya. Kalau kalian melakukan penelitian ini kan berarti yang first cycle ini benar-benar tidak ini ya, tidak apa namanya? Kalau membanding itu agak ada sedikit kesamaannya gitu. Jadi misalnya kan yang kamu fokuskan di sini ini kan live worksheet ini kan, LKPD kan? LKPD online ini kan, benar nggak? Iya, Ma'am. Kamu mau mengetahui bagaimana pengaruh LKPD online ini pada learning outcome-nya dari siswa. Nah, jadi saran saya nih ya, saran saya first cycle dengan second cycle-nya itu model pembelajarannya harus sama. Nah, jadi yang berbeda itu adalah satu pakai si LKPD online, satu tidak pakai LKPD online. Nah, jadi begini. Jadi kalau dua-dua gini sama sekali nggak ada kesamaannya, ya kan? Benar-benar berbeda ya jelas akan berbeda ya kan? Tapi kalau misalnya dua-dua pakai discovery learning, tetapi satu tidak pakai live worksheet, satu pakai live worksheet, nah itu bisa kita tentukan apakah memang ada improvement-nya, ya Sylvia. Nah itu saran dari saya. Ya. Baik, terima kasih. Maksud saya kalian angkatan 2021 walaupun saya kritik gitu jangan langsung pundung ya. Kalau orang Sunda bilang pundung gitu, langsung aduh gimana. Jangan gitu ya. Namanya kita belajar kan. Nah, saya juga mengeritik bukan mengeritik untuk menjatuhkan kalian kan supaya kalian semakin bersiap nanti tahun depan, ya. Oke? Oke, terakhir si Yolanda ini kan. Oke, Yolanda, saya mau mendengar ini apa yang Yolanda propose.
The title is Improving the Learning Outcomes on Colloid Materials by Using Virtual Laboratory. The aim is the first, increasing understanding students' term on the colloid materials. The second is improving student learning outcome by using simple virtual laboratory experiment. For the method, using 2 cycle. Cycle 1 is using conventional learning model, namely not conduct virtual laboratory. The cycle 2 using virtual laboratory as support of learning colloid materials. Oke. Model pembelajarannya apa, Yolanda? Inquiry, ma'am. Inquiry. Inquiry, berarti inquiry learning model ya? Iya, ma'am. Oke, nah berarti kalau inquiry, virtual laboratorinya dari PET, ya? Rencananya dari Free mana? labs, ma'am. Free labs. Oke, dari free labs. Dari Dari mana? Dari mana, Yolanda? Kurang dengar, ma'am, tadi pertanyaannya, ma'am. Ini virtual laboratorinya dari siapa yang dari mana kamu ambil? Karena kamu pakai punya orang kan? Iya, ma'am. Oke. Dari website, ma'am, website Free Labs. Free Lab. Bukan PET ya, bukan PHET, enggak. Free Labs. Oh, Free Labs. Oke. Enggak, ma'am. Free Labs. Oke, nah berarti tapi kamu buat di sini kelas yang satu pakai konvensional lalu nggak pakai virtual laboratory. Kelas yang satu pakai inquiry lalu pakai lagi virtual laboratory, gitu ya? Iya, ma'am. Makanya sama seperti Sylvia tadi harus ada yang sama. Jadi modelnya paling nggak misalnya dua-dua pakai inquiry tapi satu dia nggak pakai virtual laboratory, artinya berarti inquiry tapi nggak ada mereka eksperimennya, ya. Nah, jadi hanya teori-teori, tapi kamu yang satu pakai inquiry, ditambahkan lagi kamu pakai si virtual laboratory, ya. Oke, nah tapi sekali lagi ini kan kita namanya kalian yang 21 masih belajar kan? Nah, jadi jangan langsung pundung kalau misalnya saya kritik gitu ya. Oke? Oke, good. Baik, ma'am. Oke, jadi minggu depan dimulai dari angkatan 20 lagi aja ya. Angkatan 21 ngalah dulu ya karena mereka Sesuai absen ini lagi, ma'am. Boleh sesuai ini supaya maksud saya kita dahulukan dulu kalian yang angkatan 20 karena kalian kan sebagian belum sempro, Mbak. Mungkin dalam bulan depan udah mulai sempro. Jadi kan biar kalian semakin mantap dengan tiap bab dari proposal kalian. Oke? Terus ma'am, hasilnya ma'am nanti berarti tunjuk share screen Word aja ya, ma'am? Oh ya boleh, nggak apa-apa share screen Word. Boleh share screen. Nggak perlu PPT ya, karena kan kita ini mau mulai membahas bagaimana isi dari bab 1 kalian. Ya. Oke, ma'am. Thank you, ma'am. Oke. Ya udah. Izin bertanya, ma'am. Siapa? Mau memahami mengenai gini, kalau misalnya judulnya itu yang cocok dalam penerapan itu the implementation atau the application? Maksudnya gimana kalau apa? Yang cocok dengan judulnya maksudnya gimana? Kalau judul kita kan penerapan SPM, itu lebih cocoknya the implementation atau the application? The implementation bisa. Nah, the implementation lebih tepat ya saya rasa daripada the application. Kalau the application berarti kan aplikasinya lebih tepat the implementation ya menurut saya. Oke ya Safirda? Oke? Sudah? Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Thank you, ma'am. Thank you ya.